Buka hati, buka hoki. Jumpa lagi dengan saya, Akino. Saya ingin share kepada orang yang pertama kali ingin memiliki rumah dan kepada orang yang mungkin karena sesuatu alasan ingin pindah rumah ataupun mencari rumah yang kedua ataupun yang ketiga. Kunci pertama kita bisa memiliki rumah menurut saya adalah nekat. Karena saya dulu nekat ingin memiliki rumah. Waktu itu gaji saya 750.000 dan setelah saya hitung itu cicilan rumah 725.000. Nah, pada waktu itu saya bujangan dan saya berpikir kalau saya tidak nekat menggunakan seluruh gaji saya untuk mencicil rumah, maka sesungguhnya saya juga kapan saya bisa memiliki rumah? Karena saya melihat harga rumah lebih cepat naiknya dibandingkan dengan penghasilan saya. Jadi, modal pertama kita ingin memiliki rumah adalah nekat. Nah, nekatnya seperti apa? Tentu ini bukan sembarang nekat. Saya berpikir, cicilan 725, berarti hanya selisih 25.000. Untuk makan, berarti nggak cukup. Maka, ketika saya pulang kantor, saya betul-betul ngobjek lagi. Kalau sekarang banyak objekannya, Gojek dan lain-lain. Kalau dulu, karena saya arsitek, saya ngobjek cari proyek orang yang butuh namanya drafter, tukang gambar, saya bantuin di malam hari. Atau ketika saya dengar adik-adik kelas saya menjelang tugas akhir, mereka biasanya bikin maket. Dan saya mengejar proyek-proyek tersebut, ketemu mereka, ngobrol, dan saya bantu. Dengan demikian, meskipun kelihatannya waktu itu berat, tapi dengan kita nekat dan betul-betul bisa mengelola resikonya, yaitu dengan cari pekerjaan lain, ataupun paling buruk saya berpikir saya makan roti. Karena waktu itu di kantor saya ada satu orang Singapura, arsitek, namanya Jainuddin. Dia bilang, saya bisa masuk sekolah politeknik, juga nekat katanya. Nekatnya bagaimana? Saya siap makan roti tawar dengan air putih. Saya sungguh terinspirasi dengan kata-kata tersebut. Saya nekat untuk mengambil rumah pertama saya. Nah, ketika kita memilih rumah, penting sekali di dalam Feng Shui, kita memperhatikan apa? Yaitu yang pertama kali adalah namanya lokasi makro. Nah, lokasi makro ini apa? Kita bayangkan satu kota, misalnya Jakarta saja. Jakarta kan ada bagian utara, selatan, timur, barat, tenggara, timur laut, dan lain-lain. Nah, dengan kita melihat pada kuah kita dan arah terbaik, berarti lokasi kita tinggal yang terbaik pun adalah di lokasi. Misalnya saya kuah 6, lokasi terbaik saya ada di barat, maka saya lebih cocok tinggal di daerah Jakarta Barat ataupun bagian barat dari Jakarta, yaitu Tangerang, Banten, dan lain-lain. Begitu pula misalnya seseorang yang kuahnya 3, cocoknya di daerah selatan, maka pilihlah rumah di daerah selatan. Ini adalah cara pertama. Cara kedua yaitu dengan melihat pada siklus 20 tahunan yang akan terjadi sebentar lagi, yaitu disebut dengan periode 9. Nah, di dalam periode 9, daerah selatan dan utara akan lebih berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya kita harus memilih lokasi di dalam zona barat tersebut, misalnya Jakarta Barat atau Tangerang. Kan terlalu luas, maka kita harus zoom in. Kepada lokasi mana saya harus memilih? Carilah lokasi yang memang pertama tentu sesuai dengan budget yang kita miliki. Dan jangan lupa, sedikit nekat bagi yang bujangan. Pemilihan lokasi seperti apa yang kita inginkan, pertama kali adalah sesuai dengan profesi kita. Ataupun usaha mana kita ingin berkecimpung. Ya, kalau misalnya daerah tersebut kita melihat banyak pedagang bahan bangunan, elektronik, maka itu adalah daerah yang perlu kita incar. Kenapa demikian? Dengan hanya dekat dengan orang-orang yang memang menjadi profesi kita, maka tanpa sadar kita mudah untuk berhubungan dengan mereka, berkomunikasi mereka, ataupun melihat bagaimana mereka mengelola usahanya maju. Alasan kedua kenapa kita harus memilih daerah itu, karena di situ telah tinggal orang-orang yang sukses di bidang yang kita incar. Nah, tentunya mereka memiliki energi yang jauh lebih baik dibandingkan kita sebagai pemula. Apa artinya?
Artinya, sifat energi itu mengalir. Energi itu tidak bisa dikuasai oleh seseorang. Misalnya saya pengusaha elektronik yang hebat gitu. Berarti sesungguhnya tanpa saya sadar, saya memiliki energi yang berlebih. Dan energi itu bisa mengalir ke tetangga-tetangga saya. Saya nggak bisa stop, saya nggak bisa pasang keran untuk stop. Saya nggak mau bagi, nggak bisa. Nah, dengan kita tinggal dekat daerah yang seperti itu, maka kita namanya mendapat rezeki nomplok energi tersebut. Tentu tidak mudah mendapatkan daerah-daerah demikian. Nah, ada lagi pedoman berikut. Carilah daerah yang kita katakan hidup. Hidup itu seperti apa? Misalnya kita melihat tanahnya subur, hijau. Kemudian juga bentuk-bentuk bangunan yang di sana kelihatannya orang-orangnya menata rumahnya dengan baik. Misalnya, tempat-tempat tersebut orang sedang renovasi kanopi, renovasi atap. Nah, ini berarti tanda-tanda bahwa daerah tersebut sedang bertumbuh. Ada energi positif di situ. Selanjutnya adalah kita perlu melihat arah uang datang. Ini apa nih? Di dalam Feng Shui, air mengalir itu menandakan rezeki mengalir. Nah, di zaman modern ini, tentu cari perumahan dengan sungai yang mengalir tentu sudah sulit sekali. Tapi, kita bisa menggunakan pedoman yang lain. Di zaman dahulu, sungai itu adalah alat transportasi. Dan ekonomi berkembang di daerah yang memiliki transportasi. Nah, di zaman sekarang, rumah dengan jalan raya yang ramai itu sama dengan memiliki sungai yang lancar. Jadi pedomannya adalah rumah kita harus sering orang lewat, kendaraan lewat. Ini tanda-tanda daerah yang hoki. Nah, tapi kita perlu melihat aliran kendaraan ini dari arah mana. Kalau bergerak dari kiri ke kanan, ya perhatikan tangan saya, bergerak dari kiri ke kanan, ini adalah arah naga, dan di dalam Feng Shui, naga berarti sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang kuat logikanya dibandingkan emosinya. Nah, kalau kita bisa tinggal di rumah yang menggunakan logika, punya akal yang segar dan jernih, maka kita seringkali mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam usaha ataupun karir kita. Akan tetapi, semua tentu punya pengecualian. Tidak semua tempat sudah susah-susah cari memiliki prinsip yang demikian. Bagaimana kalau misalnya arus kendaraan dari tangan kanan menuju kiri? Maka ini artinya arus uangnya dikuasai oleh macan. Dan di dalam Feng Shui, macan berarti dikuasai oleh emosi. Nah, seringkali ketika dikatakan dikuasai macan, maka arti selanjutnya adalah gangguan-gangguan kecil, tidak lancar, penyakit, emosi, dan lain-lain. Nah, di dalam kehidupan seringkali kita melihat ketika kita dikuasai emosi negatif, marah atau khawatir, maka logika kita tidak jalan. Hal lain adalah apa? Ketika kita dikuasai oleh kebencian, ya, ketidaksukaan, maka apapun yang terbaik rasanya kita nggak suka. Dan kita akan kaget sekali setelah 10 tahun. Dulu tempat ini murah, gue pengen tapi gue nggak suka. Aduh, gue nyesel deh. Nah, ini artinya dikuasai oleh macan sehingga tidak mampu melihat peluang dengan akal jernih kita. Bagaimana menentukan arus kendaraan kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Di dalam kompleks perumahan ditentukan oleh gerbang utama. Bagaimana mensiasati bangunan atau tapak yang sudah kita suka, tapi arus kendaraannya dari kanan ke kiri? Tunggu yang satu ini lewat dulu. Caranya mudah, yaitu dengan mengelola tata air di dalam pekarangan kita ataupun di dalam teras kita. Yaitu mengubah ketika air hujan atau kita cuci mobil, arus airnya itu bergerak dari kiri ke kanan. Apa artinya? Lantai di dalam pekarangan kita kemiringannya menuju kanan, dari kiri ke kanan. Atau itu berarti bagian kiri kita lebih tinggi dibanding bagian kanan kita. Hal lain adalah kita bisa membuat parit kecil
yang bergerak dari kiri ke kanan sebagai tata air yang membuang air keluar ke parit utama jalan. Apa yang terjadi dengan arus air demikian? Maka arus airnya adalah, perhatikan tangan saya, dari kiri ke kanan yang luar, kanan ke kiri. Nah, terjadi apa? Namanya perputaran energi. Nah, kenapa perputaran energi ini penting? Hanya energi yang berputar yang bisa membuat hoki kita berkembang. Energi yang stagnan, yang tidak bergerak, yang lurus, itu adalah energi yang tidak baik ataupun yang menyebabkan penyakit di tubuh kita. Jadi, tetap bersama Buka Hati, Buka Hoki. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tolong di like, di share, dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu.